Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Dari 34 menteri Presiden Joko Widodo, lebih dari 17-nya adalah orang-orang yang akan dilantik oleh presiden terpilih. Artinya, lebih dari 50% isi kabinet Jokowi dipindahkan ke kabinet Prabowo. 50%. Sejarah sistem presidensial mana yang 50% isi kabinet presiden sebelumnya ditransfer kepada presiden yang akan datang? Beri saya nama. Mungkinkah ini yang disebut oleh Bang Karni tadi sebagai upaya untuk menjaga wakil presiden terpilih? Sangat tidak percaya diri. 250 tahun setelah George Washington, Joe Biden, jumlah menterinya 15. Kurang apa yang tidak diurus oleh menteri-menteri dalam sistem presidensial Amerika? Selain mengurus 350 juta warganya, dia juga mengurus 9 juta kilometer persegi wilayah Amerika dan juga mengurus urusan negara orang lain. Kalau banyak menteri akan banyak kesemerawutan. Kalau semua menteri diberikan Mercy S-Class, Mas Adi, yang harganya dalam penghitungan saya 2,9 miliar dan dijelaskan oleh Bang Karni sebenarnya itu harga bisa jadi 3 miliar. 2,9 dikali 107 orang, 108 sebenarnya, kita akan mengeluarkan uang 310 miliar untuk mobil para menteri. Sementara kita bercita-cita mau memberantas kemiskinan dengan makanan bergizi gratis. Kenapa disebut kabinet? Karena itu bermakna kabinet, yaitu ruang kecil. Orang-orang raja di ruang kecil inilah yang disebut orang-orang di kabinet. Kabin. Karena dia ruang kecil, masa diisi orang banyak? Sesak nanti napasnya. Kurang oksigennya. Itu sebabnya tudingan bahwa kabinet ini adalah kabinet obesitas, obesitas bukan OB. Itu akan menyebabkan lari kabinet akan menjadi lambat. Bukankah bicara efisien adalah tepat, berdaya guna, tepat sasaran? Bagaimana jumlah yang banyak bisa kemudian menyebabkan efektivitas? Kalau ada yang mengatakan inilah ciri Pak Prabowo yang setia dengan teman. Ayolah kita bicara kabinet, bukan bicara pertemanan. Bernegara memikirkan teman sudah salah kaprah. Yang kita kemudian menjadi heran adalah, loh kok tim yang gagal dipertahankan? Kan biasanya yang dipertahankan itu the winning team, kan begitu? Yang dipertahankan. Tapi ini tim yang gagal yang dipertahankan dengan angka-angka statistik sebelumnya. Oke, satu. Yang kedua, Prabowo bicara tentang pemberantasan korupsi. Saya akan berantas korupsi, kan begitu? Kalau kita lihat indeks persepsi korupsi kita gagal juga. Pada masa pemerintahan SBY itu IPK kita 34. Ya kan? Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi 2019 dia bisa naikkan 40. Tapi begitu 2020 turun 37, kemudian sempat naik 38, 2 tahun terakhir ini jeblok 34. Artinya sama jalan di tempat. Kalau jalan di tempat itu artinya gagal pemberantasan korupsi itu. Kan kita kan harus moving forward memberantas korupsi. Angka 34 itu masih menempatkan kita sebagai negara yang korup. Kalau misalnya misi dari Prabowo Subianto misalnya untuk memberantas korupsi, maka dia sudah kecolongan dari awal. Pertama, tim yang bertahan itu adalah tim yang lama, yang terbukti paling tidak mendriving pemberantasan korupsi. Yang kedua, kemarin baru ditandatangani surprise untuk KPK itu. Dan kita tahu bahwa setiap pemilihan pimpinan KPK selalu isu politiknya tinggi sekali. Nah,
Ini kan agak aneh nih. Kok bisa ya? Kepentingan Prabowo untuk melakukan pemberantasan korupsi itu dalam tanda kutip dibajak jadinya. Dengan seleksi KPK yang hari ini dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Padahal harusnya kalau misalnya kita terima fatsun politiknya, serahkan aja ke Prabowo harusnya kan. Untuk kemudian mendapatkan tim terbaik dalam pemberantasan korupsi di KPK misalnya. Tapi ini kan enggak. Jangan lupa, selama 3 kali pemberantasan korupsi, selalu ada masalah di KPK. Dan yang paling buruk adalah seleksi KPK hari ini, di mana yang diketuai oleh Firly Bahuri. Hampir semuanya bermasalah, bayangkan. Firly bermasalah, yang perempuan kemarin dipecat, kemudian Gufron bermasalah, Johanis Tanak baru menggantikan sempat bermasalah karena dianggap membocorkan sprindik atau apa. Kemudian yang terakhir ini Alex Marwata bermasalah. Coba bayangkan, mayoritas bermasalah. Maka saya katakan, kok begini? Saya kan bicara berdasarkan fakta dan angka-angka. Tentu orang lain akan mengatakan, ya ada angka positifnya, ya nggak apa-apa ajukan, kan? Contoh misalnya orang bicara, wah ini pembangunan infrastruktur. Data ini mengatakan pembangunan jalan itu lebih banyak dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Jalan tol iya, tapi jalan non tol beda sekali datanya. Kan begitu. Jadi too much bicara tentang infrastruktur itu. Apalagi dampak ke ekonominya tidak terlalu signifikan, belum signifikan. Jadi menurut saya, ketika pemerintahan ini saya anggap gagal dengan data-data statistik seperti ini, lalu kemudian ada keinginan untuk mengambil orang-orang yang gabung dalam tim itu, saya kira agak aneh. Nah, kecuali ya Sri Mulyani, barangkali Pak Prabowo kepepet sudah. Kenapa? Tahun depan itu tekanan fiskal gila-gilaan. Anggaran kita cuma 3.000 triliun. Bayar utang sama bunganya 800 triliun sudah. Transfer ke daerah sepertiganya. Jadi ruang fiskal kita untuk membangun itu cuma 1.000 triliun. Anda nggak bisa bicara tentang membangun kalau duitnya nggak ada. Omon-omon namanya. Kan begitu. Nah, fakta dan angka seperti ini jangan lihat kelas menengah yang duduk di sini. Kita sih bisa makan semua. Ya kan? Tapi coba kita lihat bagaimana masyarakat kita. Di sini juga data kemiskinan, pengangguran. Itu turun sedikit sekali. Pengangguran misalnya, angka pengangguran. Itu penambahan lapangan kerja, itu hanya menutup untuk lapangan kerja yang baru. Sementara problem yang sebelumnya nggak ditutup. Gitu loh. Utang juga begitu kan. Gila-gilaan utangnya. Dari 2.600 masa pemerintahan SBY terakhir, sekarang 8.400, 8.500. JK bilang itu yang ditonjolkan cuma 8.400, 8.500. Padahal utang lebih gede dari itu. Kenapa? Dalam 8.400, 8.500 itu kan tidak dimasukkan utang BUMN. Nggak masuk. Yang 5.000 triliun lebih. Kemudian pembayaran-pembayaran yang belum dilakukan karena masih berjalan transaksinya. Itu juga nggak dimasukkan utang. Kewajiban-kewajiban pemerintah. Maka kalau kita pakai pernah omongan Misbahun, itu udah 100% PDB, bukan lagi 40%. Nah, hal-hal seperti ini ya, kita kan nggak ada masalah. Kita kan ingin negara ini baik, ya kan? Nah, karena negara ini baik, yang saya bayangkan mestinya jawabannya adalah strong cabinet, kan begitu? Bukan kabinet yang akomodatif. Karena menurut saya kebutuhan kita adalah kebutuhan kabinet yang jauh workable dan profesional. Bukan kabinet yang, ini mohon maaf ya, boleh ngomong nggak ada juga orang politik. Ini ada coupling politik A, coupling politik B, coupling politik C, coupling politik D. Semua politik dikasih coupling. Nah, the question is kenapa Nasdem kok nggak mau? Mungkin Boni bisa menjawabnya. Why Nasdem nggak mau dikasih coupling kan? Kata Aiman udah tahu tuh coupling yang dia pengenkan itu nggak dapat katanya, ya kan? Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian justru ketika dia bilang zakon kabinet, kan begitu? Bukan second kabinet. Jangan-jangan salah dengar kita ya. Second kabinet, bukan zakon kabinet. Maksud second apa? Bekas. Oh, kan 16 dibanding 46 ya.
Iya, kan Masih 30 yang baru semua. Tapi yang baru juga yang dipanggil-panggil juga ada juga yang aneh-aneh juga. Nggak, kata Ciko tadi, saya kok yang begitu sih dipanggil. Kalau yang dipanggil Boni Hargen kan keren ya kan. Yang aneh siapa sih maksudnya? Hah? Yang aneh siapa? Nggak, kalau Boni kan PhD, tahu lulusan Amerika Bang Boni oke lah. Serikat. Yang aneh siapa maksudnya? Iya kan? Masa saya sebut namanya yang aneh? Nggak, Biar itu bisa kan dijawab namanya- sekalian itu aneh apa enggak kan? Itu bisa dijawab. penghinaan nanti dianggap gitu. Rafi, Mas Kiring. Ditawarin jadi apa Mas? Jadi apa Mas? Ayo Vi. Jadi apa Kang? Jokowi itu bukan orang baik, ya. Dia mencitrakan dirinya baik. Saya dengan Mas Ikran ini samalah dulu, mendukung dia juga bisa-bisan. Saya pernah ikut bahkan beberapa kali rapat merumuskan nawacitanya, Mas. Tapi kami ini orang yang punya etika, punya tata nilai. Lah kalau orang yang didukung ini rusak, harus out dulu. Dan kitalah menjadi orang pengkritik paling keras. Bukan baik buruk dukung sepenuh-penuhnya. Jadi yang jadi buzzer-buzzer ini sebetulnya penumpang gelap, datang belakangan. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.